Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari D3 TLMB tingkat 1 Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi kulit dan membran mukosa. Kulit merupakan organ terluas yang menutupi otot dan mempunyai peranan dalam homeostasis. Kulit mempunyai fungsi sebagai pelindung dari berbagai trauma dan penahan terhadap bakteri, virus, dan jamur. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Yang pertama, kita akan membahas tentang epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang terdiri dari yang pertama ada stratum corneum, yaitu sel yang telah mati. Selnya tipis, datar, tidak mempunyai inti sel dan mengandung zat keratin. Selanjutnya ada stratum lucidum. Stratum lucidum yaitu sel berbentuk pipih, mempunyai batas tegas tetapi tidak ada inti. Lapisan ini terdapat pada kaki. Selanjutnya ada stratum granulosum, yaitu sel yang berisi inti dan granulosum. Yang keempat ada zona germinalis. Zona germinalis terletak di bawah lapisan tanduk dan terdiri dari 2 lapisan epitel yang tidak tegas. Selanjutnya ada sel berduri, yaitu sel dengan fibril halus yang menyambung sel satu dengan yang lainnya, sehingga sel seakan-akan tampak berduri. Selanjutnya ada sel basal. Sel ini secara terus-menerus memproduksi sel epidermis baru. Sel ini disusun dengan teratur, berurutan, dan rapat sehingga membentuk lapisan pertama atau lapisan 2 sel pertama dari sel basal yang posisinya di atas papila dermis. Yang kedua ada dermis. Dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Dermis merupakan jaringan ikat longgar dan terdiri atas sel-sel fibrinoplas yang mengeluarkan protein kolagen dan elastin loh teman-teman. Seluruh dermis terdapat pembuluh darah, saraf sensorik dan simpatis, pembuluh limfa, folikel rambut, serta kelenjar keringat dan sebasea. Dermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan atas yakni pars papillaris atau stratum papillaris, dan bagian bawah yakni pars reticularis, terdiri dari jaringan ikat longgar yang tersusun atas serabut kolagen seperti serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut reticulus. Selanjutnya atau yang ketiga ada jaringan subkutan. Lapisan terdalam dari kulit adalah jaringan subkutan, hipodermis, dan subkutis. Subkutan mengikat kulit longgar dengan organ-organ yang berada di bawahnya. Lapisan subkutan mengandung jumlah sel lemak yang beragam, bergantung pada area tubuh dan nutrisi individu, serta berisi banyak pembuluh darah dan ujung saraf. Di bawah subkutan terdapat selaput otot dan lapisan berikutnya yaitu otot. Nah, teman-teman, kulit pada manusia mempunyai bagian-bagian loh. Yang pertama ada hipodermis, selanjutnya ada kelenjar keringat, yang ketiga ada kelenjar sebasea, dan yang terakhir ada appendices, yaitu meliputi rambut dan kuku. Sementara itu, kulit pada manusia mempunyai banyak fungsi yang berguna dalam menjaga homeostatis tubuh. Yang pertama bisa sebagai absorpsi, sebagai ekskresi, sebagai pengatur suhu tubuh, berfungsi juga sebagai pelindung, dan sebagai alat peraba. Membran mukosa atau selaput lendir merupakan lapisan kulit dalam yang tertutup pada epitelium dan terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi. Membran mukosa melapisi berbagai rongga tubuh yang memiliki kontak dengan lingkungan luar dan organ internal. Pada beberapa bagian tubuh, membran mukosa menyatu dengan kulit, misalnya pada lubang hidung, bibir, telinga, daerah kemaluan, dan juga pada anus. Cairan lengket dan tebal yang disekresikan oleh membran dan kelenjar mukosa disebut mukus. Membran mukosa mampu menghasilkan sekresi berupa lendir. Selaput lendir melapisi paru-paru dan sistem pencernaan. Selaput lendir juga ditemukan pada hidung, kelopak mata, dan telinga. Nah, teman-teman, secara umum, fungsi
selaput lendir atau membran mukosa adalah untuk melindungi tubuh dari infeksi virus dan bakteri, serta menjaga jaringan tubuh agar tetap lembab. Membran mukosa tertentu memiliki fungsi khusus, misalnya mukosa asam lambung dan usus terlibat dengan pencernaan dan penyerapan makanan. Dan mukosa pada hidung dan penciuman membantu mengurai bau di hidung sehingga partikelnya dapat dideteksi dan zat tersebut dapat dicium. Mukosa juga ditemukan di organ reproduksi seperti vagina. Keputihan yang terjadi secara alami diproduksi oleh mukosa vagina untuk membersihkan diri dan menjaga kelembapannya.